semuanya, di video ini aku mau share hasil aku nabung di bulan Mei dan sisa THR aku di tahun ini. Nah, dompet hitam ini adalah dompet keuangan bulanan aku. Nah, pos-posnya itu aku ada busway, ada biaya Grab, breakfast, skincare, terus ada shopping, ada kurbannya itu patungan dengan suami aku. Lalu ada dana darurat, ada saving, dan ada kuota. Nah, untuk busway aku biasanya 150.000 per bulan. Untuk Grab aku biasanya 100.000 per bulan. Dan untuk breakfast aku biasanya 330.000 per bulan. Nah, untuk sisa ongkos ini biasanya aku bisa tabungin sisanya ke celengan ini minimal 5.000 dan nantinya bakalan aku jadiin logam mulia. Untuk pos skincare aku biayanya 150.000 per bulan dan sisanya bakalan aku masukin ke dana darurat di dompet tahunan. Nah, untuk shopping aku 150.000 per bulan juga. Selanjutnya ada pos kurban 200.000 per bulan, masing-masing aku dan suami aku 100.000 per bulan, dan ini nggak boleh dikurangi atau nggak boleh diambil. Pos dana darurat biasanya aku 50% dari sisa pos-pos yang lain, sama juga pos saving untuk beli logam mulia juga 50%. Ini kenapa nggak ada nominalnya, karena emang 50% dari sisa uang. Selanjutnya ada kuota 150.000 per bulan dan bakalan masuk ke dana darurat kalau sisa. Ini yang paling belakang adalah sisa uang aku di bulan April, dan aku catat juga di buku ini. Setidaknya ini bisa mewakilkan ya teman-teman bahwa bulan lalu aku nggak boros-boros banget. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses simpan uang. Sebagian ada yang masuk ke dompet tahunan dan ada yang masuk ke celengan. Pos transport aku bulan ini itu semua sudah terpakai ya teman-teman. Dan untuk pos sarapan aku ini sisa 100.000 dan akan aku masukkan ke celengan sesuai peraturan yang aku buat. Aku coba lipat seperti ini agar celengannya muat banyak ya teman-teman. Walaupun sisa sedikit, aku yakin lama-lama jika konsisten menabung, hasilnya akan membukit. Selanjutnya ada pos skincare yang masih sisa 100.000, dan di dompet tahunan ini ada pos skincare karena sewaktu-waktu aku butuh dana lebih untuk beli skincare, aku bisa ambil dananya dari pos ini. Untuk pos shopping aku udah habis ya teman-teman. Selanjutnya ada pos kurban, masih tetap sesuai target aku 200.000 per bulan, dan aku akan masukkan pada pos kurban di dompet tahunan. Semoga kurban tahun depan bisa terlaksana dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Kalian juga harus mempunyai niat seperti ini ya teman-teman. Insya Allah kita mampu, dan kita harus mampu untuk melaksanakan ibadah kurban di setiap tahunnya. Amin. Selanjutnya ada pos dana darurat, ada 155.000. Ini sebagian udah terpakai ya teman-teman, dan sisanya aku masukkan ke dalam pos dana darurat di dompet tahunan juga. Semoga dana darurat aku bisa semakin banyak. Selanjutnya ada pos investasi aku buat beli logam mulia, itu ada 207.000, dan aku masukkan juga ke dompet tahunan, dan jika sudah terkumpul aku akan tukarkan menjadi logam mulia ya teman-teman. Karena investasi yang aku lakukan itu dengan
menukarkan uang aku menjadi logam mulia. Kalian juga bisa coba untuk beli logam mulia untuk investasi jangka panjangnya. Lain kali bakalan kita bahas ya tentang investasi logam mulia. Selanjutnya ada sisa uang kuota aku, sisanya itu 150.000 atau masih tetap ini masih utuh karena aku beli pakai pay later dan aku bayar bulan selanjutnya. Dan uang kuota ini aku masukkan ke dana darurat, dan sewaktu-waktu aku butuh beli kuota akan aku ambil dari pos ini. Keuangan bulanan aku cukup itu aja, dan kebutuhan kita itu berbeda teman-teman, jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat sisa uang THR aku. Walaupun gak banyak, tapi aku senang banget karena bisa buat tambahan dana darurat dan masuk ke pos investasi. Aku mau tukar uang yang buat masuk ke celengan supaya nggak cepet penuh. Lipatnya asal aja ya teman-teman, jangan dipres banget supaya pas kita buka nanti tetap bisa rapi dan gak lecek. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa nabungnya itu dipisah-pisah dan ribet banget kayak gini. Tapi menurut aku cara ini bisa ngebuat aku tambah semangat dengan ngelipet-lipet kayak gini, terus kayak ngepost-ngepostin keuangan aku, itu bikin semangat aja sih menurut aku. Dan ini berhasil loh di aku bisa nyisihin uang bulanan aku. Kalian harus coba ya. Atau kalian yang gak mau ribet, kalian juga tetap bisa nabung. Intinya konsisten aja untuk nabung, karena dengan keseharian kalian yang boros itu mungkin akan senang pada hari itu, tapi untuk hari-hari selanjutnya kalian bokek dan itu bakalan sedih banget, karena aku pernah ngalamin seperti itu teman-teman. Untuk sisa uang THR aku yang tadi bakalan aku masukin 50% ke dana darurat dan 50% lagi untuk masuk ke pos investasi atau logam mulia. Alhamdulillah sisa uang aku bulan ini lumayan daripada bulan-bulan sebelumnya, yang bahkan aku bisa minus loh, dan sampai diongkosin sama suami aku. Oh iya, ini hanya keuangan aku pribadi ya teman-teman, bukan joint income dengan suami. Dan pastinya untuk keuangan keluarga kami sudah kami rencanakan juga. Aku hanya berbagi mengenai tabungan aku pribadi di luar dari keperluan dan tabungan keluarga kami. Karena suami aku jago nabung juga, bahkan aku lebih boros dari suami aku, maka dari itu kita manage keuangan masing-masing. Tentunya setelah memenuhi kebutuhan hidup kami dan tabungan keluarga kami. By the way, keuangan kita berbeda-beda pastinya ya teman-teman. Semoga kalian terinspirasi untuk terus menabung dan tidak menjalani keseharian dengan kebiasaan yang boros ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Jangan lupa menabung. Dadah!